Halo sahabat kancil, sahabat KPPN Cilacap. Jumpa dengan kita dalam ngobrol bareng kancil, ngobrol bareng KPPN Cilacap. Kali ini saya Nur Hidayah, ditemani rekan saya Jimmy Saputro. akan mengajak sahabat kancil sekalian untuk mengikuti acara ngobrol bareng kancil, ngobrol bareng KPPN Cilacap. Nah itu. Di sini kita akan mengajak sahabat kancil untuk membahas banyak hal ya. Temanya bisa macam-macam, bisa beragam. Mungkin bisa ada yang hubungannya sama dinas. Bisa juga mungkin hal-hal lain lah ya, hal-hal yang ringan tapi mungkin perlu kita perbincangkan untuk membuka wawasan kita semua, wawasan sahabat kancil sekalian gitu ya. Karena banyaklah hal-hal yang mungkin layak diperbincangkan karena ini adalah ngobrol bareng kancil, ngobrol bareng KPPN Cilacap. Nah, untuk ceritanya kan ini edisi perdana ya Jim ya. Nah, itu kita akan membahas tentang Umi. Ayo sapa gue. Wes kenal lu? Umi ya? Ada yang belum kenal mungkin? Oke, makanya ngobrol bareng kancil sekarang ini akan ngajak sahabat kancil untuk memperkenalkan Umi ya. Tentu yang akan kita kenalkan bukan Umi yang satu ini kan Umi yang ditunggu-tunggu tuh sama Abi di rumah. Terus Umi sing ndi gue coba. Ayo. Oke, di awal ini sudah memperkenalkan diri juga tadi kan. Ya udah. Lali ora ya jenenge pada karo jenengku ya. Oh tadi udah ya. Oh ya udah dikenalin tadi kok. Iya. Nah, yang dimaksud Umi di sini yang akan kita bicarakan bersama adalah pembiayaan Umi, pembiayaan ultra mikro. Lah, apa kue maning ya? Penasaran orang ya sahabat kancil semua? Ada apa dengan Umi ya? Nah, pengen tahu jawabannya? Makanya ikuti terus ngobrol bareng kancil edisi pertama ini dengan judul Ada Apa Dengan Umi. Umi sing ndi gue. Oh ya, mungkin ada di antara sahabat-sahabat kancil ya yang sedikit heran ya, kenapa kok KPPN Cilacap yang biasanya cuma nyairin dana kok bahas-bahas masalah Umi ya? Kenapa ya? Anak Umi nang kene salah. Iya, ada Umi ternyata di sini ya. Jadi urusan pembiayaan kan biasanya hubungannya dengan lembaga keuangan ya, yaitu baik yang LKBB maupun pihak perbankan. Tapi kenapa ya karena KPPN kali ini kita bahas tentang Umi ya? Yaitu karena KPPN itu pertama muncul di benak orang-orang biasanya hanya berhubungan dengan keuangan negara ya, perbubuhan penerimaan negara, penyaluran belanja negara, dan hal-hal yang macam-macam itulah. Jarang sekali ada yang mengaitkan KPPN dengan pembiayaan Umi karena memang kalau disambung-sambungin sebenarnya nggak terlalu ini ya. Ya, karena pembiayaan Umi itu mungkin banyak yang belum familiar ya. Jadi kali ini salah satu di seksi kami di KPPN itu ada yang tugasnya itu memang monitoring evaluasi tentang Umi itu, yaitu di seksi bank ya, yaitu mungkin dari bagiannya Mbak. Kan kamu juga pernah di seksi bank. Oh iya ya. Menelikung tapi kayaknya tidak setia ini. Baru awal bulan ini ya. Iya betul. Berpindah ke lain seksi apa berpindah ke lain hati Jin? Dan saya dulu juga dari seksi bank juga, makanya ya harus membahas tentang ini juga sih. Makanya di seksi ngobrol kancil kali ini kita akan berdua mencoba menjawab rasa penasaran sahabat-sahabat kancil ya tentang apa itu sih Umi? Umi ya, Umi itu ultra mikro kan tadi sudah kita sampaikan. Jadi pembiayaan Umi itu pembiayaan pembiayaan ini program ya. Dia merupakan program dana bergulir pemerintah. Nah, tujuan utamanya ini menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultra mikro. Kebayang nggak sih ultra mikro tuh saya kayak apa? Mikro kan cilik ya, kecil gitu. Masih ultranya berarti yang memang ibaratnya tingkatnya paling rendah lah ya, ultra mikro, cuilik banget kalau orang sini bilang kali ya. Itu apanya Ultraman itu? Gue. Pokoknya yang super ya. Kalau Ultraman kan manusia super gitu. Jadi kalau ultra mikro ya berarti super kecil Jim. Mungkin seperti itu maksudnya. Jadi pembiayaan Umi ini program dana bergulir pemerintah untuk fasilitas pembiayaan bagi usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan. Kebayangkan yang ultra mikro kecil banget itu. Kalau ngajuin
kredit ke bank gitu kan mungkin agak susah ya. Iya, karena mungkin ada syarat-syarat tanda bintang yang banyak itu ya. Tanda bintangnya piro kuwi? Siji apa 5 kuwi? Lah itu. Nah, makanya itu program ini disalurkan memang sasarannya adalah untuk usaha ultramikro. Nah, ini oleh pemerintah ini ya, dana ini dikelola oleh Badan Layanan Umum atau kita biasa menyebutnya BLU gitu ya. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah atau bisa disebut singkatannya BLU PIP tuh. Dan ini pembiayaan ini disalurkannya lewat lembaga keuangan bukan bank. Jadi bukan memang tidak untuk perbankan. Jadi ini disalurkan lewat lembaga keuangan bukan bank gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan baru sih ya. Tapi kenapa kita baru membicarakan ini sekarang gitu, karena memang sekarang itu lagi lagi musimnya kita memang sedang ada misi pemerintah untuk pemberdayaan UMKM gitu, makanya disengaja sih setelah mungkin dari sekian lama pandemi ya, jadi diangkat lagi ya. Hebatnya kan ya. Walaupun mereka usahanya ultramikro, mereka malah bisa bertahan ya. Ketika usaha-usaha besar banyak yang gulung tikar itu, mereka malah bisa bertahan. Nah, ini mungkin kita nanti bisa melihat sih kenapa sih mereka masih bisa bertahan kayak gitu ya. Nah, ini yang dikelola oleh BLU PIP ini dananya sebenarnya kalau dilihat perkembangannya gitu ya, dari tahun ke tahun yang dipercayakan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada usaha mikro ini selalu meningkat loh dari tahun ke tahun. Dari ini sudah diluncurkan dari sejak 2017. Lama juga ya. Nah, itu coba hitung aja. Oh, jadi ini program yang diluncurkan sejak lama ternyata ya. Oh, jadi dari 2017 sampai sekarang itu sampai 2022 ya. Tapi kok kemarin kayaknya ini ya, waktu pandemi itu memang kita agak di UMKM agak ini ya, makanya sekarang mumpung 2002 ya, ini bagi para UMKM yang mungkin mau berkembang, ini saatnya mungkin ya. Jadi ini udah nginjak tahun ke-6 kalau dihitung-hitung ya, dari 17 sampai 22 itu. Oh, ini untuk nandai pembiayaan mikro ini, program ini biasanya tentu dinilai berhasil sehingga dapat dilanjutkan terus-terusan ya, karena iya tentunya dong. Iya kan, kalau biasanya program cuma 1 tahun itu kan dianggapnya masih kurang ini udah umurnya udah 6 tahun, kalau bayi itu udah lepas balita lah. Ya. Balita ya, oh iya, ibaratnya sudah masa presiden aja udah terlewati ya, satu masa periode presiden kan, udah tahun ke-6 gitu. Iya sih, ya tentunya sih kalau melihat itu ya udah diluncurkan bertahun-tahun dan programnya dilanjutkan terus, tidak didiscontinue gitu ya, karena memang ada misi besar di balik program ini gitu. Nah, misi besar itu adalah yang pertama ya untuk menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro. Tadi kan kita udah ngomong ya bagaimana usaha ultramikro itu seperti apa. Nah, kan angel tuh, susah tuh kalau harus mengakses pembiayaan dari perbankan. Nah, ini salah satu alternatif buat mereka. Yang kedua, maksud pemerintah meluncurkan program ini adalah untuk menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah gitu. Itu ya. Kalau kita lihat ya, dia kan usaha kecil ya. Usahanya kecil tapi secara kuantitas itu luar biasa gitu. Kalinya. Jadi walaupun jumlahnya usahanya kecil, ketika dilakukan banyak orang dan itu berhasil, multiplier effect ya, istilahnya orang ekonomi apa bilangnya, multiplier effect-nya itu bisa luar biasa gitu. Makanya ini benar-benar jadi prioritas pemerintah gitu. Dan tujuan yang berikutnya, yang terakhir mungkin ya, ini program pembiayaan UMI ini diharapkan bisa ini ya jadi jembatan oleh tadi kan usahanya mikro tuh, ini agar bisa naik ke naik kelas nih, orang sekolah ceritanya naik kelas ke level yang lebih tinggi, ke skala yang lebih tinggi. Biasanya misalkan nih kalau ultramikro itu kan, kalau misalkan kita lihat sebut UMKM gitu ya, ultramikro, mikro itu kan yang paling bawah ya. Nah, ini ultra berarti ultramikro yang paling cilik ya, ultramikro, mikro nanti bisa naik jadi kecil ya. Nah, itu baru kecil. M terakhir menengah. Nah, itu harapannya dia bisa naik ke skala bisnisnya, skala usahanya, bisa naik kelas ke kelas yang lebih tinggi kayak gitu. Gitu ya. Berarti
Pembiayaan ini termasuknya produktif ya, dengan outstanding maksimal itu sampai 20 juta ternyata. Lumayan kan pengen juga rakyat. Lumayan kan. Ya. Syaratnya mudah loh, nanti akan kita bahas. Okay. Ini juga pendampingan ini dari pendampingan dari penyalur lembaga Linkix ya. Itu ibarat anak sekolah itu mendapat bimbel itu dari ada pembelajaran ya. Itu diajarin nanti sampai dia bisa nambah nambah usahanya. Mungkin kalau kita dari ultramikro ya, mungkin kalau ultramikro orang nggak bakal lihat ya, itu harus pakai stetoskop kayaknya. Itu bisa dilihat lagi lebih gede lagi, nanti berkembang itu jadi nanti pembelajaran dari pemasaran atau dari yang lain-lainnya itu bisa lebih lebih dikembangkan lagi mungkin dari pembelajaran itu ya. Iya, jadi tidak sekedar ibaratnya dapat suntikan modal, tapi ya dibimbing. Nah, yang bimbing ini jatah tugasnya penyalur nih. Jadi penyalur UMI itu dia kan akan ini ya, ibaratnya BLUPIP kan uangnya dari BLUPIP disalurkan ke penyalur ke debitur. Nah, penyalur ini tidak hanya sekedar memberikan modalnya, tapi juga punya kewajiban untuk mendampingi. Iya, mungkin bisa diajari, ini bisa upload ke medsos apa kan. Sekarang kalau pemasaran lewat itu kan jangkauannya bisa lebih luar biasa gitu kan. Jadi kayak istilahnya kita udah ngasih pancingnya, kita ajarin juga cara mancing. Jangan cuma dikasih pancing bingung orang itu. Betul, karena mungkin pancingnya caranya ya Pak kayak gue belum tahu persis gitu. Kalau nggak tahu cuma dilempar udah nggak dapat ikan. Betul. Iya sih, namanya juga usaha ultra mikronya ultra kecilnya kecil banget kayak gitu. So kebayangkan gitu. Nah ini karena usahanya kecil gitu, kita kan bisa bayangin sih usaha ultra mikro itu seperti apa gitu. Biasanya kan kalau usaha-usaha kecil itu kan ini ya dilakukan sendiri ya sama ownernya, sama pemiliknya gitu. Kalaupun misalkan dia memperkerjakan tenaga kerja gitu, palingan juga nggak banyak, bahkan kadang-kadang memperkerjakan keluarganya tuh, anaknya, suaminya, keluarganya diajak bareng aja gitu. Jadi pada prinsipnya kebanyakan masih dilakukan sendiri oleh ownernya, oleh pemiliknya kayak gitu. Juga kalau namanya juga usaha kecil ya mungkin lagi merintis gitu kan. Usahanya gitu, jenis usaha ataupun tempatnya, maksudnya jenis usaha mungkin contohnya kayak gini nih. Pertama dia mungkin buka warung warung gorengan misalkan nih. Ternyata gorengan nggak laku gitu. Dia mungkin dengan cepat akan melihat prospek yang akan kira-kira akan prospeknya lebih bagus gitu. Mungkin jadi dengan mudah dia akan merubah jenis usahanya berubah. Mungkin juga tempat mangkalnya gitu ya. Semula mungkin di depan KPPN nih. Karena di depan KPPN nggak boleh lah gitu buat jualan. Nah dia bisa lah pindah ke tempat lain. Jadi jenis bahkan lokasi usahanya itu bisa pindah-pindah gitu kan. Juga kadang-kadang kalau kemarin ingat nggak waktu kita sempat survei ke debitur itu kan salah satu poin yang kita tanyakan itu kan tentang pembukuannya. Rata-rata mereka itu pembukuannya aja belum ada gitu. Jadi memang benar-benar harus didampingi kan. Kalau nggak dibukukan dia usahanya itu modalnya berapa, hasilnya berapa, kan sebenarnya untuk tahu dia sebenarnya usahanya untung atau rugi itu kan angel ya, susah gitu. Dan pengalaman pribadi nih Mbak, itu kadang jadi kecampur Mbak. Jadi uang bisnis sama uang pribadi itu jadi kecampur sehari-hari ya. Itulah gitu. Makanya termasuk dalam salah satu bidang yang didampingi ini adalah juga untuk itu gitu loh, dampingi dia usahanya gimana, usahanya berkembang tuh itu juga gitu. Terus pembukuan aja juga nggak ada gitu. Kebayang kan kalau ngajuin kredit ke bank kayaknya susah lah kalau untuk bisa cair gitu ya. Bank kan mesti kalau ketika mau memberikan pembiayaan itu mesti diprospek dulu untung ruginya berapa. Nah ini jelas memang untuk usaha ultramikro ini memang benar-benar benar-benar butuh kehadiran pemerintah. Makanya dengan pembiayaan umil ya pemerintah berharap jadi ibaratnya goalnya ini jelas gitu ya, agar pengusaha ultramikro tadi itu bisa naik kelas berkembang usahanya gitu. Yang tadi mungkin dari ultra kecil, ultra mikro ya, mikro, kecil dan menengah itu pokoknya bisa naik gitu. Kan nggak tahu juga namanya orang usaha ya. Hidup kan seperti roda gitu, nggak tahu, siapa tahu dari UMI bisa ono konglomerat, ada sultan baru kan kita nggak tahu gitu ya. Manusia kan cuma usaha ya. Moga aja kita kecipratan Mbak. Oke ya kepengen kecipratan juga ya. Kayak gitu. Oh iya betul juga sih, itu kan juga salah satu isi dari UD 45 kita itu loh Mbak. Nah, itu
Isinya kalau nggak salah itu memajukan kesejahteraan umum. Nah itu biar kita sejahtera semuanya gitu Mbak. Memang. Nah inilah fungsinya pembiayaan UMI gitu ya, untuk menyediakan pembiayaan yang mudah. Nah, mudah ini kan berarti nggak mungkin dong persyaratannya banyak, dan memang mudah Jim. Persyaratan untuk mengakses pembiayaan UMI ini cukup 2. Kayak iklan apa ya, cukup 2 kayak gitu ya. Kayak ikan yang minuman itu bukan itu. Minuman apa ya? Sehari itu 2 dong. Itu ya. 2 juga. Ya. Jadi cukup 2. Yang pertama, usaha tersebut tentunya dimiliki oleh WNI. Khusus untuk rakyat Indonesia dong. Ini kan memang pemerintah Indonesia ya prioritas utama untuk rakyat sendiri, dan ini dibuktikan dengan harus punya NIK kayak gitu. Dan yang kedua, dia tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan yang lain dari pemerintah. Jadi kalau lagi terima KUR nih misalkan, nggak boleh dong terima UMI, kan nanti yang lain nggak kebagian kalau double. Dan ini secara sistem akan tervalidasi di namanya, kalau untuk apa ya, khusus untuk kredit program ini pemerintah itu punya database data kayak gitu ya. Di situ namanya Sistem Informasi Kredit Program SIKP. Jadi nanti akan ada validasi dari SIKP ini, orang sudah sedang menerima pembiayaan yang lain apa enggak. Jadi kalau sudah terima ya sabar dulu lah sampai ini selesai. Itu mirip-mirip kayak BI checking kalau nggak salah ya. Itu ya. Hitungan kalau orang mau utang ke bank itu mirip kayak gitu. Cuman itu lebih digit ya, mungkin ini macet dan sebagainya. Kalau ini sih ya kalau sedang terima KUR ya otomatis nggak boleh terima UMI dong. Iya betul. Jadi nggak double ya. Oh ya, kalau boleh cerita, makanya salah satu poin yang ini ya, Monef yang dilakukan KPPN, tapi ini nanti nggak akan kita bicarakan kali ini sih, terlalu panjang nanti kalau sampai ke Monef yang dilakukan KPPN. Salah satunya yang di Monef itu ini ketepatan data NIK. Kan kasihan ya kalau sampai input dataan dari penyalur itu ternyata NIK-nya salah gitu ya. Orang yang sebenarnya kepengen mengakses gara-gara NIK-nya salah diinput, udah diinput untuk dipakai orang lain, jadi nggak bisa ngakses dong. Makanya itu salah satu poinnya Jim. Tapi untuk poin-poin yang lain kayaknya the next aja ya. Iya, kayaknya nanti bakalan panjang bahas di sini ya. Itu dia. Ntar durasi waktunya enggak. Oke. Kalau bicara tentang pembiayaan kan identik dengan utang piutang ya. Mungkin ada di antara sahabat kancil yang kurang sreg gitu dengan sistem konvensional. Jangan khawatir, di sini juga kita nyediain yang syariah ya, kalau nggak salah. Jadi produk pembiayaan yang sesuai dengan referensi calon debitur, jadi tenor pembiayaan bisa disesuaikan juga dengan karakteristik usaha debiturnya. Jadi dia mau milih yang mana itu bisa disesuaikan gitu. Ya sih kayak gitu kan, memang pilihan ya. Ya, jadi dengan UMI ini fleksibel gitu ya. Calon debitur UMI dia bisa milih itu sesuai preferensi, sesuai yang mantep di hatinya apa kayak gitu ya. Nah, terus terang kan ketika kita melakukan sesuatu yang nggak mantap tuh kadang-kadang rasanya takut keberkahan hilang Jim. Mungkin itu sih Jim. Jadi ini tuh sangat mengerti banget tentang rakyat Indonesia itu seperti apa rata-rata gitu. Kan kita juga rakyat Indonesia ya, jadi kita bisa merasakan gitu. Nah, jadi karena sudah jelas ya tadi syaratnya ya cuma 2, NIK sama belum terima yang tadi ya, belum terima pembiayaan yang lain, yang program dari pemerintah. Nah, terus mungkin ada yang ini nih, ada yang kepengen tahu nih, kalau mau dapat ini mengakses pembiayaan UMI nih harus kemana kayak gitu. Tapi kan tentunya nggak ke KPPN dong. KPPN kan tupoksinya utama bukan itu kan. Nah, tetapi kalau mau mengakses pembiayaan ini sahabat kancil, sahabat bisa menghubungi ke penyalur atau lembaga linkage. Nah, apa maning kuwi mana lembaga linkage bareng? Lembaga linkage ya? Lembaga linkage itu yang ini ya Mbak ya? Iya, untuk pelarian tidak langsung gitu. Teman kita kan biasanya hanya familiar dengan penyalur gitu kan, polanya ada 2 kan Jim? Iya. Jadi pola-polanya itu dia itu ada 2 skema ya penyaluran dari UMI itu, yaitu pertama itu penyalurannya itu secara langsung, yaitu penyaluran pembiayaan UMI yang dilakukan oleh penyalur secara langsung atau langsung kepada debitur ya. Pada yang skema keduanya itu yaitu pembiayaan UMI disalurkan
langsung melalui penggadaian, ada PNM atau Permodalan Nasional Madani, dan ada LKBB, non afiliasi pemerintah penyalur. Skema yang kedua itu ada penyaluran tidak langsung, yaitu pola penyaluran pembiayaan umum yang dilakukan oleh penyaluran kepada debitur melalui lembaga linked, yaitu yang tadi ya, linked itu. Jadi itu skema itu tidak langsung, yaitu melalui PT BAF, PT Bahana Arta Ventura selaku penyalur bekerja sama dengan koperasi dan LKM ya, mitra kerjanya sebagai lembaga linked untuk menyalurkan pembiayaan tersebut ke para debitur UMI. Iya, betul banget gitu. Jadi intinya kalau mau mengakses ini jangan ke sini ya, jangan ke kita ya. Kita nggak ada akses untuk memberikan pembiayaan gitu. Karena ada tupoksi kita yang berhubungan dengan UMI tapi bukan untuk menyalurkan. Cuma batu-batu Monef ya. Iya, memang tugasnya itu. Monef yang dilakukan oleh instansi vertikal Dirjen Perbendaraan. Nah, kita kan instansi vertikal Dirjen Perbendaraan ya. Nah, sudah jelaskan tadi skemanya ada 2. Jadi ibaratnya kalau boleh gambaran tuh kayak gini nih. Kalau yang langsung itu kan PIP tuh yang ngelola uang dari PIP, penyalur. Kalau penyalur yang di kita cuma 2 kayaknya di Cilacap. Setahu saya ya, selama ini kita kan bisa mengakses tuh SIKP. Di kita itu kalau di Cilacap hanya PNM sama Pegadaian. Kalau PNM biasanya kerennya kalau di Cilacap. Kemarin ingat waktu kita survei, mereka lebih familiar dengan Mekar. Nah, ternyata PNM Mekar lah yang banyak terkenal di sini. Iya, PNM Mekar. Unit yang di Cilacap ngurusi umi, tapi emang kenapa umi ya jadi kayak debiturnya emang banyakan ibu sih ya. Nah itu kalau di Cilacap yang langsung itu baru lewat Pegadaian, penyalurnya jadi Pegadaian sama PNM tadi. Kalau yang LKBB non afiliasi pemerintah di Cilacap belum ada sih saya lihat itu. Jadi yang langsung itu dari PIP, penyalur langsung ke debitur kayak gitu. Tapi kalau yang langsung, yang langsung kan udah ya. Yang tidak langsung itu dari PIP kan uangnya ke penyalur itu kan PT BAF ya. Itu penyalur baru ke lembaga linkage gitu. Lembaga linkage ini yang akan menyalurkan ke debitur gitu. Jadi nggak langsung antara ibaratnya nggak langsung dari PIP ke yang langsung ke lembaga linkage yang ke debitur gitu. Makanya disebut dengan penyaluran tidak langsung kayak gitu. Nah kalau di Cilacap ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, kalau mau mengakses silakan bisa menghubungi ini ya Pegadaian setempat atau PNM area Cilacap gitu ya, itu untuk yang langsung ya. Kalau yang tidak langsung apa ya, saya itu kemarin sempat lihat data-data di SIKP UMI ya, yang di Cilacap itu kalau lembaga linked yang sudah menyalurkan UMI nih, yang data yang sudah benar-benar realisasi menyalurkan ya, disalurkan lewat Koperasi Mitra Duafa, ada yang lewat KSP KUD Mintorogo, ada yang lewat KSP Pangestu, KSP itu Koperasi Simpan Pinjam ya, ada yang lewat KSPPS BMT Al-Huda, Koperasi Simpan Pinjam, ini yang berbasis syariah ini, yang KSPPS. Jadi termasuk kalau mau mengakses itu kita lihat profil dari penyalur atau lembaganya yang menyalur. Jadi di situ kita ada opsi kita mau yang syariah atau mau yang konven kayak gitu ya. KSPPS BMT Al-Huda, KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, KSPPS BMT Bina Masyarakat Utama, KSPPS Nur Insani, KSPPS Nusa Umat Sejahtera, KSPPS Tamsis Bina Utama. Itu yang sudah ada datanya, yang sudah realisasi menyalurkan di Cilacap sih. Jadi jumlah LKBB itu semakin lama kayaknya makin nambah gitu ya Mbak ya? Ya tentunya dong. Pengelola pembiayaan UMI itu masih membuka kesempatan kerja yang lebar-lebarnya itu ya buat para ini dengan LKBB untuk menyalurkan program ini ya. Jadi biar makin banyak tersebar itu dibanyakin ya LKBB itu ya. Dengan syarat-syaratnya tanda bintangnya itu ada lah tersendiri. Kayak program Romo syarat dan ketentuan berlaku gitu loh. Iya bener banget sih. Ya kan dalam hal ini kalau kita lihat kan pemerintah pemerintah melalui Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah melalui PIP ini ibaratnya kan menyediakan modal gitu ya. Mereka punya modal, pemerintah punya uangnya gitu. Sedangkan penyalur, lembaga linkage, mereka kan punya SDM-nya, punya sumber daya manusianya untuk menyalurkan sekaligus mendampingi. Jadi kalau bisa dilihat nih sebenarnya sih kerjasama yang efeknya itu multiplier gitu loh. Banyak efeknya gitu. Di satu sisi pemerintah juga program penyaluran UMI-nya bisa menjangkauannya bisa lebih luas.
Nah, untuk penyalur-penyalur sendiri kan mereka otomatis ketika berkembang usahanya akan menyerap tenaga kerja. Balik-balik juga tenaga kerja terserap dan sebagainya kan ekonomi juga bergerak. Pemerintah juga akan ketika perekonomian baik, perekonomian bagus kan berarti negaranya juga makin kuat kan gitu. Jadi memang efeknya bisa kemana-mana, bisa ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, kanan ya gitu ya, ke segala arah lah ya. Jadi emang harus didukung nih Jim. Tuh. Nah oke, sahabat kancil sudah punya gambaran ya tentang UMI kan. Jadi hubungan UMI dengan KPPN itu baik-baik saja. Jadi dengan gimana? Apa yang ingin kita tahu? Masih mau dilanjutkan obrolan kita nggak? Aja, jangan dibahas semua. Aja diuntung nih di sit KPN lah. Kebargen lo ya. Kenyangan. Aduh, kalau orang ngapake gitu. Padahal dirimu kan bukan asli Cilacap ya Mbak ya? Sama kayak saya sebenarnya bukan asli sini. Ketularan kayak nelusan, apa sih nyaman. Aduh, kasihan sahabat kancil yang roaming ini. Kalau ini kan nanti tontonnya di seluruh Indonesia bukan seluruh dunia. Oh iyalah. Nanti ada teksnya di bawah ya, bisa dibaca sendiri. Translate gitu ya. Iya betul. Oke, tunggu ngobrol. Jadi ini akan obrolan tentang UMI ini jangan dihabiskan dulu Mbak, nanti disisakan lah buat besok. Jadi tunggu ya bagi sahabat-sahabat kancil di edisi ngobrol bareng kancil selanjutnya ya. Oh iya, sebelum kita tutup ngobrol bareng kancil edisi pertama ini ya, saya ada yang mau ditunjukkan ke kakak. Apa itu Mbak? Ini dia, bisa di-shoot nggak ya? Kita ada ini ada hubungannya loh dengan tadi UMI yang kita bicarakan. Nah di Cilacap itu baru tahu kan di KPPN Cilacap kita kan ini ya juga ibaratnya untuk pemberdayaan UMKM itu kan menjadi tugas semua lah, menjadi tugas semua golongan, mau itu swasta mau itu pemerintah, apalagi kita instansi pemerintah ya, kita harus ikut memberdayakan UMKM. Salah satu usaha kita ini Mbak, ini Ibu, kok Mbak tuh kan ini pemirsanya bukan Mbak semua ya, pemirsanya bisa Bapak dan Ibu gitu. Berarti langsung tak sebut ini untuk sahabat kancil semua gitu ya. Jadi di KPPN itu ada namanya display produk UMKM nih. Di sini kita memajangi produk-produk kerajinan tangan dari UMKM khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap gitu nih ya. Ini ada keranjang, anyaman keranjang, cantik banget ya. Ini ada yang dari hiasan dari kerang, ada kapal juga. Ini ada yang dari kerang juga nih, tempat tisu. Ini kemarin saya kira ini kayak topin gitu Mbak ini. Di keranjang. Keranjang kemarin saya pakai gitu. Bapak-bapak tuh kayak nggak tahu estetis aja, tapi kan bagus banget kan. Kalau ini sih aku bilang nih kerang, kapal nih Cilacap banget nggak sih? Kita kan di pinggir pantai nih, kerang kan banyak di pinggir pantai kan. Kalau ini apa ini Mbak? Nah itu dia, itu kayaknya celengan loh. Oh iya ternyata tapi ini bentuknya kera. Tadi saya tuh sempat tanya ya, ini katanya kera, ada kera yang khusus adanya di Nusa Kambangan. Nah ini mungkin itu loh maksudnya, celengan batok dari kera gitu. Ada sahabat kancil yang tertarik nggak ya? Nah, mirip kayak kameramennya nih Mbak. Wah ini kayaknya harus disensor deh yang itu deh. Nanti ada yang protes saran ini gitu. Jadi ini bagi teman-teman yang mau beli produk ini ya, sahabat-sahabat kancil itu bisa dibeli itu di pantai ini ya Teluk Penyu kalau nggak salah ya. Orang ngerti ya bisa, kalau nggak tahu ya kalau bisa hubungi kita lah. Nanti akan kita kasih tahu kita belinya di mana. Kalau nggak nyari di Google Map itu ada Teluk Penyu, gampang nyampe sana. Tinggal pencet macam endorse ya. Iya. Ini udah siap jadi artis Instagram. Endorse gratisan Mbak. Apa sih enggak yang untuk apa sih yang enggak untuk UMKM kita? Ini tugas kita semua yang ikut memberdayakan UMKM gitu ya. Jadi kan ini berarti walaupun usaha kecil yang tadi udah kita bilang, karena jangkauannya luas gitu. Kita harapkan ketika itu berkembang, itu berhasil itu juga multiplier efeknya ke perekonomian juga luar biasa seperti itu loh. Jadi untuk UMKM kita bersedia menerima endorse gratisan juga. Oke, kita lagi. Ya itu dia. Emang spesial lah namanya itu ya.
Nah, mungkin sih, tapi kayaknya ini udah cukup sekian aja deh. Nanti apa ya, terlalu lama durasinya juga kelebihan gitu ya. Jadi mungkin sebelum kita tutup, mohon dimaafkan ya apabila ada kata-kata kita berdua nih yang kurang pas gitu. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin banyak hal yang roaming ya. Kadang-kadang emang kalau ngobrol tuh biasa lah, orang kita udah lama di sini keluarin. Karena emang katanya ada orang bilang di sini tuh ada istilah orang ngapak orang kepenak sih ya. Nah itulah kadang-kadang tanpa sadar tuh kita keluar aja gitu ngapaknya ya. Tapi mohon dimaafkan Bang, spesial buat sahabat Kancil yang setia menyimak ngobrol bareng Kancil. Pergi ke Tasik naik kereta api, pakai kemeja dan celana pensil. Cakep, kalau cakep di Kebumen itu namanya Cah Kebumen. Oke, ya, itu singkatannya Cakep. Iya. Nah, ngobrol asik seputar Umi dalam acara ngobrol bareng Kancil, gitu. Aku juga mau kalah Mbak. Ada nih, pantun dari saya nih. Jalan-jalan ke Ragunan. Kalau ke Ragunan kejauhan Mbak. Jangan kesini aja, jalan-jalan ke Nusa Kambangan. Bareng Kancil, bareng Bocil nih lupa. Aku kira yang Bocil yang diajak berapa orang nih? 3 orang ya? Ada 3 orang. Ada 3 orang. Bareng Bocil udah 3 orang nih. Balik lagi ya coba. Jalan-jalan ke Nusa Kambangan bareng bocil-bocilku ya. Oke, cukup sekian sahabat Kancil. Ya, sampai jumpa di ngobrol bareng Kancil edisi berikutnya. Dadah.